Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Wisda Amalia, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172578. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 35 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada kelas 3 dengan tema ketentuan puasa, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan itu kira-kira penting nggak? Penting. Biar apa Mas Abi? Iya, betul. Nah itu nggak malah tahu ya. Biar kuat, biar ketika biar sehat. Ketika belajar nanti bisa lebih apa? Konsentrasi. Itu konsentrasinya lebih bagus ketika sarapan pagi. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, Ibu minta yang mimpin doa Mas Fajar. Oke, Mas Fajar ayo pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya. Nah, biar seimbang, tadi sudah berdoa, kira-kira biar kita lebih cinta sama tanah air kita ngapain? Bagus, betul. Nyanyi lagu wajib nasional. Kita nyanyi lagu apa? Pancasila. Karena bulan Oktober ya. Iya, bulan Oktober. Boleh berdiri semua anak-anak. Yuk. Sekarang ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi yang sempurna. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali anak-anak. Ya, semangat ya, semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Coba Ibu panggil. Ahmad Kausar Sabilillah. Hadir. Kok lemes? Udah sarapan belum? Udah, ya harus semangat ya. Al-Muqarrabin. Wah, hadir. Bagus. Desti Selvia. Hadir apa hadiroh? Hadiroh. Bagus. Divya Rahma. Hadiroh. Oke, ini kayaknya semuanya hadir semua ya. Ada yang nggak berangkat? Enggak. Alhamdulillah. Siapa? Siapa?
Iya, alhamdulillah semua berangkat semua. Berarti kita diberi kesehatan sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dah, sekarang kita mau belajar. Coba anak-anak sebelum belajar Ibu mau tanya. Siswa kelas 3 apa kabar ya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Ibu guru baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan. Hebat. Siswa kelas 3 hebat semua. Nah, kita mau belajar tapi tentang apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Tentang apa hari ini kita belajarnya? Betul, Mas Hendra. Puasa. Nah, minggu lalu kita udah belajar juga sedikit tentang puasa. Tapi minggu lalu tentang apa coba? Mbak Isna, tentang apa? Tahu nggak? Arti puasa, pengertian puasa. Ada yang masih ingat pengertian puasa secara bahasa itu apa? Batal. Kan, tetot. Salah. Puasa secara bahasa artinya apa Mbak Leli? Menahan. Bagus. Kita kasih tepuk hebat buat Mbak Leli. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, betul Mbak Leli. Menahan. Nah, secara istilah apa? Menahan diri dari hal-hal yang apa tadi Mas Hendra? Membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul itu ya. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar tentang puasa lagi. Tapi lebih kepada rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan. Oke, itu ya. Nah, sebelum kita materi selanjutnya, Ibu mau kasih gambar nih. Wow, siapakah itu? Nah, coba dilihat semua. Ada gambar seorang anak laki-laki, kemudian ada gambar makanan. Apa ini makanannya? Burger. Enak banget ya Mas Abi ya? Ya, sama apa ini Gio gambarnya? Burger sama apa Gio? Kentang. Siapa yang suka makan kentang goreng? Nggak tahu ya. Nah, ini coba anak-anak lihat, analisis. Ini kira-kira gambar ini sedang apa? Ya, anak itu sedang apa? Ngeliatin makanan. Ya, betul. Ngeliatin makanan. Terus lebih lengkap lagi. Kira-kira dia itu melihat makanan itu boleh nggak ya dimakan? Kalau gambarnya tuh kayak ngumpet-ngumpet, diam-diam gitu. Kira-kira makanan itu boleh dimakan nggak? Enggak ya. Coba siapa yang bisa menggambarkan itu tentang apa? Mbak Dina bisa? Belum bisa. Coba Mbak Mala ya. Anak laki-laki sedang puasa, betul. Keadaan seperti ini sering dialami ketika kita berpuasa. Ada yang pernah mungkin punya pengalaman ketika puasa. Kemudian habis asar biasanya bundanya mulai masak. Kemudian anak-anak mencium aroma-aroma yang sedap sekali. Ada yang lirik-lirik makanannya? Ada nggak? Iya, Dina jujur, bagus. Ada lagi? Iya, jujur ayo, nggak apa-apa. Fajar juga. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, setelah mencium aroma itu, apa yang dilakukan? Apakah diam-diam mengambil atau tahan gitu? Tahan, sabar, 3 jam lagi gitu? Iya. Tapi ada nggak yang pernah batal? Batal puasanya karena apa? Karena habis main. Habis main, lemas banget. Karena habis main? Lemas. Nggak tahunya itu lagi puasa. Terus Mas Abi ke dapur. Minum. Puasanya batal nggak itu Mas Abi? Karena lupa. Oh, lupa, bagus. Karena lupa tidak batal. Aku pernah batal gara-gara kan pas itu kan aku kan KTK tuh jalan kaki. Waduh, nah, ngapain? Jalan kaki tuh capek jadi batal. Ya, batalnya itu sengaja apa enggak? Maksudnya minumnya karena lupa lagi puasa atau sengaja? Sengaja. Sengaja. Mbak Mala,
Enggak punya. Wah, bagus. Ada lagi? Ya, rata-rata pernah ya. Nggak apa-apa, karena masih kalian di tahap latihan. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah besar, sudah balik, maka tidak boleh sengaja. Siapa yang masih ingat balik itu apa? Yo. Betul, Mas Fajar. Dewasa ya, balik itu dewasa. Tandanya kalau laki-laki dewasa apa? Apa ya? Kemarin kalau perempuan apa? Coba perempuan dulu. Apa? Perempuan tandanya kalau udah balik apa? Harus wajib puasa. Wajib puasa. Tandanya perempuan sudah dewasa itu apa? Udah keluar. Udah haid. Udah haid, betul Mbak Dina. Udah haid kalau perempuan. Kalau laki-laki apa? Sudah mimpi basah. Betul. Itu ya artinya kalau sudah dewasa harus puasa. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan materi hari ini. Jadi kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum itu, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua. Yang pertama, menyebutkan rukun puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyebutkan sunnah-sunnah puasa dengan benar dan lancar. Nah, jadi Ibu tanya, sunnah puasa itu apa saja anak-anak? Nah, nanti bisa menjawab. Semoga tujuan kita bisa tercapai ya. Amin. Oke, amin. Nah, selanjutnya, kita lanjut tentang rukun puasa. Anak-anak bisa kelihatan semua nggak? Divya kelihatan? Nggak kelihatan? Oh, ini kelihatan nih besar. Yang atas kita baca bersama. 1, 2, 3. Rukun puasa, betul. Rukun puasa itu apa, Ibu? Rukun puasa itu adalah Iya, rukun puasa itu adalah apa? Jadi dasar, inti yang harus kalian penuhi, kita penuhi agar puasanya bisa di apa Mbak Laili? Dilancarin, diterima sama siapa? Allah, betul. Puasa kita nggak cuma lapar dan haus, tapi bisa diterima sama Allah. Nah, puasa itu harus diawali dengan niat. Siapa yang bisa niat puasa? Coba, Ibu yakin sih yang kelas 3 ini semuanya hafal semua? Gak hafal? Biasanya niat puasa itu dibaca setelah sholat tarawih. Betul, yang biasa di musola, di masjid. Coba kita bareng-bareng ya. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumal godin an adai fardi syahri ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Jadi saya niat puasa besok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena siapa? Allah Ta'ala. Jadi niat itu dibacanya di mana, Bu? Di dalam hati. Tapi ternyata sunnah itu apa? Kalau kita lakukan kita dapat pahalanya berlipat ganda. Jadi lebih baik dibaca atau dilafalkan. Itu ya. Yang pertama niat, yang kedua apa? Menahan diri. Menahan diri itu dari apa? Dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kira-kira apa saja ya Ibu yang membatalkan puasa? Wah, jadi buruk ya. Bisa ya? Ya. Oke, ini kita lanjut tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada berapa coba dibaca, dihitung? 1, 2, 3, 7. Ada 7 hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Ini cuma sebagian saja yang umum. Nah, yang pertama apa, Desti? Makan. Makan harus sengaja atau tidak sengaja kalau batal puasanya? Apa? Sengaja atau tidak sengaja kalau batal? Hah? Sengaja. Sengaja. Sengaja niat aku mau batalin puasa hari ini tuh karena lapar. Berarti puasanya batal. Kalau dengan sengaja. Kalau lupa, batal tidak? Tidak. Kayak Mas Abi tadi tidak batal. Tapi gimana Bu? Misalkan makan nih. Udah masuk ke mulut, dia kunyah. Terus ingat, nah kira-kira yang dikunyah di mulut itu ditelan atau dilepeh, dibuang? Bagus, dilepeh ya, dimuntahkan.
Kalau yang udah ketelan nggak apa-apa ya. Jangan dimuntahkan nanti di masuk-masukin barang sesuatu nanti malah muntah beneran, malah batal. Jadi kalau yang udah ketelan nggak apa-apa. Yang sudah belum ketelan dimuntahkan kemudian berkumur-kumur. Tuh, kemudian yang kedua minum. Sama ya, kayak minum juga kalau sengaja batal. Tidak sengaja Bu, karena lupa tidak batal ya. Kemudian ini gambar apa nih orang? Muntah. Siapa yang pernah muntah waktu puasa? Wah, Desti semangat sekali. Desti pernah muntah ketika puasa. Coba Ibu tanya. Pernah muntah? Pernah. Kenapa? Gara-gara lemah. Lemah, berarti badannya tidak sehat. Iya. Iya, kalau badannya tidak sehat, puasanya batal enggak? Enggak, betul. Karena memang tidak sengaja. Yang sengaja itu apabila mulutnya dimasukin benda atau sikat gigi dengan berlebihan, aku sikat gigi lamain gitu ya. Terus muntah. Sengaja, berarti batal puasanya ya. Kemudian ini yang keempat, apa? Haid, betul, atau menstruasi. Menstruasi bagi perempuan yang udah dewasa. Biasanya kapan, Bu? Biasanya kelas 6 ya, atau apa? Kelas 1 SMP biasanya. Kemudian nifas. Nifas itu siapa yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar ibu yang melahirkan kemudian nifas? Nah, jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, sama kayak mens atau haid. Cuman jangka waktunya lebih lama, bisa 40 hari, itu ya paling lama. Nah, itu juga tidak puasa, tidak boleh puasa. Kemudian hilang akal. Hilang akal itu gimana ya? Kepalanya pusing. Apa Mbak Dina? Orang gila, betul. Orang gila, orang mabuk. Nah, itu kan akalnya nggak ada. Lagi tidak berfungsi, maka dia batal. Kemudian yang terakhir, murtad. Murtad tahu? Tahu? Enggak, murtad itu keluar dari agama Islam. Jadi tadinya Islam terus pindah agama nih, jadi agama lain. Agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi puasanya batal. Karena syarat wajib puasa adalah beragama apa? Islam. Betul sekali. Bisa ya? Oke. Nah, ada 2 anak nih. Mereka sedang menunjukkan tentang sunnah puasa. Sunnah itu apa? Tadi Ibu bilang apa? Sunnah, coba Ibu tanya. Tadi Ibu bilang tuh kalau sunnah itu apabila kita kerjakan maka kita mendapat apa? Lebih banyak pahala. Betul, mendapat pahalanya lebih banyak. Kalau nggak dikerjakan dosa nggak? Enggak. Betul, hebat Mbak Leli. Kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Nah, yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sudah dengar azan harus segera buka puasa. Tidak boleh ditunda-tunda. Nanti siapa tahu kalau aku puasanya lebih lama, aku pahalanya lebih banyak. Betul apa salah? Salah dong. Kalau dengar beduk langsung buka. Nah, itu sunnah. Jadi kita dapat pahala sama Allah. Kemudian yang kedua, sahur. Nah, kita juga jangan lupa makan sahur. Siapa yang rajin bangun sahur? Coba, siapa yang suka bantu ibunya nyiapin makan sahur? Iya, bagus. Bener ini laki-lakinya bantuin ibunya? Iya, oke, hebat. Jadi ibunya dibantuin ya, buka. Nih, makan sahur. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan kurma. Siapa yang tahu kurma? Pernah beli kurma? Enak. Hah? Seember, seember kecil ya. Ibu juga pernah. Enak nggak? Enak. Rasanya manis sekali. Kalau Mbak Mala nggak terlalu suka ya, karena mungkin terlalu manis. Nah, ini berbuka dengan yang manis atau kurma itu hukumnya sunnah. Bisa dapat pahala yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, berdoa. Siapa yang hafal doa buka puasa? Coba Mbak Mala, ayo. Berdua. Apa ya pertamanya? Nawa itu. Nawa itu.
Apa? Coba berdoa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Mala sama Mbak Dina. Hafal ya, berarti setiap buka puasa berdoa dulu. Biar berkah dan dapat pahala. Yang kelima, memperbanyak sedekah, ya, berbagi. Yang keenam, tarawih dan tadarus Al-Quran. Siapa yang suka sholat tarawih? Oh, enggak, Mbak Isna. Wah, Isna juga tarawih juga. Coba Mbak Isna. Mbak Isna, ayo. Isna tarawih enggak? Tarawih, iya. Semangat ya. Harus membiasakan diri sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah. Mau main game? Nah, semangat kalau main game ya. Oke. Nah, untuk main game ini kuis ketentuan puasa Ramadan. Nah. Oke. Ini Ibu bagi kelompok, tiap tempat duduk aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Nanti maju ke depan dan menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Bisa? Oke. Yang mau maju duluan siapa? Nah, tadi yang lebih duluan kelompoknya Mala. Oke, Mbak Mala, Dina, sama Mbak Divya. Boleh maju. Oke. Kerjasama ya. Harus kerjasama, dibaca soalnya, kemudian jawabannya yang apa? Disentuh. Tuh. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan apa tadi? Menahan diri, agama Islam, suci dari haid dan nifas, dan berakal sehat. Tadi, mana? Menahan diri. Oh. Yeay, betul. Hebat. Sekarang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, oke. Jawab. Wah, mundur dikit, mundur. 4, membatalkan puasa adalah, nih coba, apa? Minum dengan sengaja. Yeay, hebat. Tos dulu. Ibu mau kasih love buat kelompoknya Mbak Mala. 1, 2, 3, tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oh, langsung bentuk hati ya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Termasuk hal yang dapat merusak puasa kita, tapi puasanya tidak batal. Jadi pahalanya cuma berkurang. A, makan dengan sengaja. B, marah dan bohong. C, nifas. D, muntah dengan sengaja. Tadi. Salah katanya. Yang mana ya? Puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Marah dan berbohong. Betul nggak ya? Yeay, betul. Hebat. Selanjutnya. Iya. Di bawah ini termasuk orang yang boleh membatalkan puasa. A, orang dewasa yang lelah pulang kerja. B, orang yang dalam perjalanan jauh. C, orang yang diajak makan oleh temannya yang beragama non-Islam, non-Muslim. Atau D, orang yang sengaja olahraga berat lalu kelaparan. Jadi dia boleh batal. Tadi Ibu cerita ketika dia sedang perjalanan, terus dia tidak kuat puasanya, itu boleh membatalkan. Jadi yang mana yang boleh membatalkan? Mana? Coba yang kira-kira kondisinya dia tidak mampu, tidak kuat puasa. Bisa. Ya, coba Mas Abi. Apa Jendi? B, orang yang dalam perjalanan jauh. Oke, kompak dong. Yang mana? B. Coba kita lihat ya. B. Ting 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 ting. Yeay, benar. Terima kasih. Ya. Di bawah ini termasuk contoh perbuatan yang tidak membatalkan puasa, tapi lebih baik tidak dikerjakan. Sama kayak sikat gigi tadi. Apa? A, berenang, wudhu, tadarus, atau bersedekah. Lebih baik tidak dikerjakan. Tadi Ibu cerita juga, kalau puasa lebih baik kita tidak usah apa. Takutnya nanti berenang di siang hari. Betul nggak ya? Coba. Yeay, hebat. Tos. Benar semua. Tos juga. Oke, silakan kembali.
Nah, ternyata semuanya bisa menjawab. Artinya sudah tahu mana yang batal dan tidak batal. Nah, selanjutnya Ibu kasih tugas kelompok. Siapa yang suka menggunting-gunting? Nah, siapa yang suka ngelem? Nah, suka semua. Nah, Ibu bagi tugas kelompok ya. Bagi tugas nanti anak-anak. Ini Ibu punya, ini kertas apa? Kertas karton. Nanti tiap kelompok satu dulu. Ibu bagi dulu ya. Nanti ditempel di sini. Ya. Bagi tugas. Boleh. Nih tugasnya ini. Nih tugasnya adalah ini. Kelompok manakah aku? Ini ada gambar. Ada 10 gambar. Nah anak-anak lihat nih. Gambarnya ini ada gambar orang berenang. Gambar orang mens. Gambar orang sikat gigi. Nah dikelompokkan. Jadi ada 2 kertas. Nanti dikelompokkan. Mana yang batal dan tidak batal. Paham? Paham dong. Bisa ya. Nih. Nempelnya gimana Bu? Gini atau gini? Boleh, terserah. Pokoknya sekreatif mungkin. Ini udah Ibu tempel double tip. Boleh dibuka nanti ya. Nanti dulu. Ngelemnya nanti. Nah ini kertasnya. Yang ini yang digunting yang ini ya. Ini yang digunting. Nih ada gambar guntingnya digunting nih. Oke? Hah? Boleh. Nah, tapi disusun dulu nanti mau gimana? Gini? Oke, boleh. Nanti ini judulnya di atasnya. Ini dikasih jeda, dikasih jarak. Nih, berarti ini di atas ini di atas ini. Ini agak mundur. Nah, gitu ya. Boleh. Nih. Sekarang Ibu kasih guntingnya. Lemnya? Oke. Ini lemnya nih. Warna pink. Emang ada? Nih. Biru aja ya, laki-laki. Ya. Yang mana? Ini. Nih, dah. Ini yang gede nih, bekas yang besar. Nih. Ya. Nih, dah. Mau 2? Boleh 2. Ya, biar cepat. Gantian. Ya. Sekarang boleh dikerjakan. Digunting dulu. Oke, digunting, nanti habis itu dikelompokkan. Ya. Nanti gantian, Mas Rauf yang gunting. Iya, ini juga digunting. Iya, betul, digunting. Nih, langsung gunting. Garisnya, Bu. Iya, boleh. Langsung kotak gitu. Nah. Ini nanti juga kelompoknya digunting ya, kelompoknya. Nanti yang tugas nulis siapa yang nulis? Robin? Iya, Mas Robin tulisannya, Bu. Mas Robin aja. Nama panggilan aja. Nah, ini nggak apa-apa. Oke. Boleh. Bisa? Nah, ini langsung gini, Mas. Gunting tengahnya langsung shred gitu biar cepet. Yuk. Bisa nggak? Awas, gunting. Bu. Iya, ini ada gambarnya macam-macam. Nanti Mas Dendi bantuin ngelompokin ya. Ini kira-kira batal nggak? Atau boleh membatalkan nggak kalau lagi sakit? Boleh nggak, Robin? Kalau lagi sakit boleh nggak batalin puasa? Boleh, betul. Kan lagi sakit. Dah, boleh. Nih di sini ya. Yang kotaknya jangan sampai kegunting lagi. Tidak batal. Tapi kalau dalam perjalanan jauh boleh. Ini kan. Nah, yang teliti ya. Boleh dibatalin nggak? Iya, kalau sakit boleh membatalkan puasa. Ini sakit, ini kan batal dan boleh membatalkan. Kalau sakit kira-kira boleh dibatalin nggak puasanya? Nah, berarti dia bukan di sini dong. Gimana? Ya. Nah. Ya, itu semuanya ini sengaja. Ya, berarti kalau makan sengaja batal nggak? Batal. Sudah? Wow, udah selesai. Wow, coba Ibu lihat dulu ya. Tidak batal. Tidak batal. Ini lagi menstruasi, lagi haid. Tadi Ibu bilang kalau lagi mens itu tidak. Berarti ini masuknya mana ya? Nah, ditukar. Ada yang ditukar berarti apa ya? Yang batal di sini ya. Ini minum loh. Minum batal nggak sih? Batal. Lah, kok betul. Ini batal. Nah, ini boleh. Ini batal. Nah. Ini apa? Berenang. Berenang itu batal nggak tadi? Batal. Pada dasarnya tidak batal, cuman dikhawatirkan bisa batal karena takutnya airnya ke
Minum, iya masuk, betul. Oke, udah selesai. Nih berarti kelompok 3 udah selesai ya. Nih lihat, nih kayak gini. Sampahnya dikumpulin di sini aja. Udah selesai? Yang lain coba. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 1, 2. Pokoknya 5 ya. Nggak apa-apa. Dah. Berenang batal nggak Dina? Batal. Tidak batal, tapi makruh sama kayak sikat gigi. Oke, satu lagi yang tidak batal apa ya? Apa ya? Ini, woi. Iya, betul. Sini, berarti ini digeser nih, geser-geser. Ya. Iya, betul. Kalau ini. Nah, pas. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, bagus sekali. Ya, kelompok 1, kelompok 3. Iya, maksudnya kelompoknya. Yang pertama tadi kelompok 3. Nah, sekarang Ibu minta salah satu presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu minta kelompoknya Mbak Laili aja. Yuk, silakan maju ke depan, Mbak. Kelompok Laili. Nih, kelompok 1. Yang lain sambil diteruskan boleh? Ya. Nah, Mbak Laili. Kalau sakit boleh batal nggak? Boleh membatalkan puasanya? Boleh? Boleh, tapi nanti diganti ya. Setelah bulan Ramadan wajib mengganti. Mbak Isna udah selesai? Udah? Ayo maju ke depan. Nih, tolong presentasikan hasil kerja kelompok tadi. Nah, jadi kami dari kelompok berapa, kemudian jadi yang kegiatan tidak batal ini apa saja? Wow, Ibu dikasih kupu-kupu. Wah, terima kasih. Yuk, dah kita dengarkan dulu ya sambil yang lain selesaikan. Boleh, sakit boleh membatalkan puasa. Yuk kita dengarkan ya, yuk. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Oh ya, Mbak Isna pintar. Hasil kerja kami. Kelompok. Oke, jadi kegiatan yang tidak batal itu apa saja Mbak Laili? Menyikat gigi. Menyikat gigi 1. Copot, tidak kencang ya. Jadi sikat gigi itu tidak batal, betul tidak? Betul, tapi hukumnya apa tadi? Makruh ya, lebih baik tidak dikerjakan. Apalagi Mbak, dalam perjalanan. Kemudian ini gambar apa? Perempuan? Haid itu juga batal. Kemudian marah-marah? Marah-marah apa? Marah-marah tidak batal. Iya, marah-marah tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Berenang juga tidak batal. Nah, yang salah ada satu ternyata, apa Mbak Leli? Nah, di sini ada kegiatan yang batal. Apa? Haid, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Mbak Leli tahu letak kesalahannya, ternyata salah. Yang mens itu batal tidak? Batal, betul. Jadi harusnya pindah ke sini ya. Oke, terima kasih Mbak Laili, Mbak Desti, Mbak Isna. Tos dulu dong. Cuman salah satu ya, hebat. Silakan duduk. Oke, ya boleh salah satu. Nah, sekarang kelompoknya Mbak Mala, yuk presentasikan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ya, kami. Jadi yang tidak batal apa saja? Sebutin aja. Yang tidak batal sikat gigi, tidur, bertengkar, marah, dan berenang. Tidak batal tapi hukumnya apa? Makruh. Betul. Kalau yang batal dan boleh membatalkan apa saja? Sakit boleh batal, musafir boleh, minum dengan sengaja batal, makan, dan haid batal. Betul nggak teman-teman? Betul semua. Wow, tepuk hebat. Kamu hebat, aku hebat, semua hebat. Hebat. Terima kasih ya. Berarti nilainya berapa kalau betul semua? Senang nggak? Senang. Ye. Biar tambah semangat, kalian ingat tepuk puasa nggak? Ingat, coba. Ya, ntar dulu. Lagi beres-beres ternyata udah ya. Oke, nanti kita beresin sama-sama. Mau presentasi? Oke, nanti presentasinya ya. Kita tepuk puasa dulu bisa? Oke, situ aja nggak apa-apa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga. Quran terus dibaca.
baca sambil menunggu buka tarawih, bangun sahur, jangan puasa. Oke, itu ya puasa. Jadi jaga hati juga, nggak boleh marah-marah. Tidak batal marahnya, tapi dapat merusak puasanya. Pahalanya jadi berkurang. Nah, itu tadi ya, sudah ternyata anak-anak bisa semua. Kalaupun salah, tahu letak kesalahannya yang mana. Udah paham ya, Laili? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Ada yang mau bertanya? Tadi udah tahu ya, berenang batal nggak? Enggak, tidak batal. Ya makruh, takutnya airnya terminum. Oke, dalam perjalanan jauh, batal? Boleh membatalkan? Boleh, tapi diganti di lain hari. Nah, kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa? Yang pertama adalah puasa akan sah dan dapat diterima oleh Allah jika memenuhi rukun puasa. Rukun puasa tadi ada berapa, Fajar? Dua, betul, hafal. Dua, pertama niat dan kedua menahan diri, betul. Yang kedua, apa itu? Puasa tidak saja menahan lapar, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa. Mas Jendi, merusak puasa tadi apa aja yang Mas Jendi tahu? Tidak batal, tapi puasanya bisa rusak atau pahalanya berkurang. Contohnya? Pahalanya berkurang. Iya, contohnya apa yang pahalanya berkurang kalau lagi puasa? Marah. Marah, betul. Marah. Terus apa lagi, Jendi? Merebut mainan, bertengkar. Itu tidak batal, tapi pahalanya bisa berkurang. Betul, bagus. Kemudian kesimpulan yang ketiga, mengerjakan sunnah puasa akan melipat gandakan pahala selama puasa. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Oke anak-anak, itu tadi hari ini pelajarannya. Coba gimana? Dari mengerjakan tugas tadi, kuis tadi seneng nggak? Senang. Main game. Gunting-gunting senang? Oke, senang ya. Semangat. Ya, hari ini semangat semua? Senang semua? Nah, senang alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, minggu depan, pertemuan selanjutnya kita belajar lagi tentang hikmah puasa. Nah, Ibu minta anak-anak nanti di rumah mengerjakan tugas. Ya, nih, kerjain satu-satu. Individu ya, bukan kelompok ya. Nanti dikerjain di rumah. Iya, buat PR ya. Nih. Buat PR ya. Pakai pensil saja. Dah, oh ya, sama apa nak? Ngumpulnya besok. Sama ini ada lembar refleksi. Refleksi itu apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapat hari ini, belajar apa, terus kira-kira apa kesulitannya. Misalkan Abi, kesulitannya membedakan yang batal sama tidak batal Bu, misalkan ya. Atau kesulitannya masih bingung niat puasa, gitu ya. Ini dikerjakan di rumah juga, sama-sama. Boleh ya, pakai pensil. Iya. Enggak usah. Ini diwarnain boleh atau cuma dicentang saja boleh. Nih, kerjainnya di rumah. Dah? Oh, tulis nama. Biar enggak ketukar ya. Oh, belum. Boleh. Salah satu aja nih. Perasaanku hari ini apa perasaannya Mas Hendra? Senang atau sedih atau sedih sekali? Nah, iya, dicentang. Iya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Anak-anak semua bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Yang mimpin doa, ya, yang mimpin doa. Siapa yang biasanya mimpin doa? Mbak Isna. Oke, boleh Mbak Isna. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.